Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin yang meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus. Dan dia juga membantah tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa dia adalah orang kafir. Ya, tapi hal ini yang membuat dirinya teguh beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengar bagaimana kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Orang tuamu muslim ya? Menurut orang tuamu kamu sesat nggak? Orang tuamu sedih gak punya anak sesat? Shalom, terima kasih buat kakak yang sudah bertanya kepada saya tentang keadaan saya dan orang tua saya, sebagai kepeduliannya atas kehidupan saya dan keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati juga ya. Dan memang semua jawaban kakak itu adalah benar. Orang tua saya muslim dan saya menghormati mereka dan menghargai mereka dan sangat mengasihi mereka. Dan menurut orang tua saya apakah sesat? Kan menurut mereka dan juga menurut semua orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Terus orang tua saya sedih nggak punya anak sesat? Ya, orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya sesat? Saya juga sedih kalau anak saya sesat. Tetapi kembali kepada prinsip kebenaran. Saya menghormati orang tua saya mengasihi orang tua saya, tetapi saya terlebih mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menciptakan saya dan juga yang menciptakan orang tua saya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua saya dan semua saudara saya yang muslim atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hal yang paling utama adalah keselamatan saya, dan hal yang paling utama adalah kasih Tuhan Yesus kepada saya itu melebihi kasih siapapun orang yang mengaku mencintai saya, termasuk orang tua saya atau semua laki-laki yang mengaku mencintai saya. Kasih Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau sesat, menurut orang tua saya sesat, saya menghormati pendapat mereka, tetapi saya kembali kepada kata orang. Maksud saya kembali kepada kata-kata Tuhan. Saya kembali kepada firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan adalah iya dan benar. Kalau pendapat manusia masih banyak salah karena asumsi dan pikirannya masing-masing. Tapi kalau firman Tuhan iya dan benar. Sehingga saya memilih mana? Tentu saya memilih firman Tuhan. Dan siapakah Tuhan itu? Yesus Kristus. Shalom, kakak Nuhamaci. Padahal Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus Alkitabmu ada dari mana? Kakak ngerti nggak Injil itu apa? Terus Alkitab itu apa? Di sini biasanya itu orang miss-nya tuh di situ. Dulu ketika saya juga ditanya, Injil adalah kitab suci yang diberikan kepada Isa. Tetapi kebenarannya adalah Injil itu artinya kabar baik atau kabar gembira yang menceritakan tentang keselamatan yang Allah sediakan untuk umat manusia melalui kelahiran, kematian,
dan kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan Alkitab adalah keseluruhan kitab-kitab dari Tuhan yang diwahyukan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, yang dirangkum dalam satu buku dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itu Alkitab. Injil ada di dalamnya. Injil, berita kabar baik itu ada di dalam Alkitab. Nah, sudah ngerti bedanya enggak? Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah menurut kakak Yesus dan Isa itu sama? Karena kalau saya jawab, nanti kakak bingung. Karena kita tidak satu pemikiran, tidak satu persepsi. Jadi saya tanya dulu sama kakak, apakah Yesus dan Isa dalam kitab kakak itu sama? Nah, mengenai kematian Tuhan Yesus, ya, kalau Anda berduka, saya dikatakan berduka, sangat berduka. Dikatakan bahagia, sangat bahagia. Kenapa saya berduka? Karena seharusnya sayalah yang ada di tiang gantungan itu. Sayalah yang seharusnya ada di kayu salib itu. Sayalah yang seharusnya menanggung semua dosa-dosa saya sendiri. Saya yang seharusnya dibakar di lautan api. Saya yang seharusnya menanggung segala sesuatu yang sengsara itu. Saya dan Anda lah yang seharusnya berada di sana. Itu yang membuat saya berduka. Karena setiap hari kita pasti melakukan segala dosa dan segala kecemaran. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga apapun yang dilakukan manusia pasti berujung dengan maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, Dia rela kaya menjadi miskin. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk datang ke dunia dan diperolok-olokkan dan disiksa dan kemudian mati untuk menggantikan kematianku. Dan kenapa saya bahagia? Karena saya memiliki Allah yang hatinya luar biasa. Saya memiliki Allah yang begitu cinta luar biasa, yang dengan keras kepala ingin menyelamatkan anak-anak yang diciptakannya, anak-anak yang dilahir barukan oleh kematiannya itu. Jadi, apakah Anda tidak mau diselamatkan dari kematian kekal? Meskipun dia mati, tapi dia akan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah kematiannya. Yang orang celah hanyalah kematiannya. Yang orang tahu hanyalah kematiannya. Padahal setelah kematiannya, 3 hari kemudian, kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan 40 hari kemudian kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Sebab dia tetaplah Allah. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Yakobus 5 pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11 mengatakan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara,
bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih.